Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D mau menjelaskan tentang pembuatan portofolio layanan TI menggunakan ITIL versi 3 pada studi kasus PT GGI. Sebelumnya, saya Boyka Anggun Nugraha dengan NRP 16-2019-009 dan teman saya, Diki Akmal Fauzi dengan NRP 16-2019-016. Dan saya Jais Nur Muhammad dengan NRP 16-2019-030. Adapun latar belakang pendahuluan, perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan efek yang sangat besar pada akses dan pengiriman informasi, termasuk informasi tentang peternakan. Teknologi informasi memegang peranan penting bagi perusahaan. TI juga dapat membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas setiap proses-proses bisnis untuk mencapai tujuannya. Metodologi. Di sini kami menggunakan framework ITIL versi 3. ITIL versi 3 merupakan framework yang dikembangkan oleh Office of Governance Commerce atau OGC di Inggris. ITIL adalah sebuah pendekatan manajemen pelayanan IT yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Profil perusahaan studi kasus. PT GGI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemotongan ayam. Dalam operasionalnya, PT GGI memanfaatkan alat-alat modern. Dalam usaha mencapai konsistensi dan rekam jejak yang baik, PT GGI memiliki rumah potong ayam tipe konveyor dengan kapasitas 500 ekor ayam per jam. Setiap hari, proses pemotongan dilakukan selama 8 jam dengan kapasitas ruangan pendingin 5 ton. Proses bisnis, primary activities-nya, inbound logistik yang ada pada PT GGI adalah memanfaatkan alat-alat modern untuk pemotongan, penyembelihan, pembersihan, dan pengelompokan ayam. Primary activities operation, PT GGI dalam operasionalnya memanfaatkan alat-alat modern untuk melakukan penyembelihan, pembersihan, pemotongan, dan pengelompokan. Adapun outbound logistiknya, PT GGI memiliki konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia. Marketing and sales, iklan, menelpon pelanggan, dan menawarkan mitra ke restoran-restoran. Yang terakhir ada service. PT GGI menyediakan layanan pengiriman ayam skala besar, mulai dari karkas ayam, bagian paha, dada, sayap, filet, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses bisnis, support activities-nya. Firm infrastructure pada PT GGI adalah memiliki konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia. Human resource-nya ada karyawan di pabrik pemotongan, manajer operasional, pimpinan, pemilik, dan pemilik perusahaan. Selanjutnya ada teknologi development. Pimpinan ingin meningkatkan penjualan 100% dengan akuisisi pelanggan yang lebih luas. Apabila diperlukan berinvestasi pada solusi teknologi. Selanjutnya ada procurement, yaitu pendistribusian produk, supplier ayam dari dalam negeri, pengadaan jasa potong ayam, pembelian alat potong, dan menjaga kebersihan pabrik dan produknya. Proses, bisnis, dan dukungan teknologi saat ini. Manajer operasional harus mencatat data stok di aplikasi yang sudah ada. Penerimaan order dilakukan melalui telepon oleh manajer operasional. Pemesanan dicatat oleh manajer ke aplikasi milik PT GGI. Aplikasi PT GGI yang sering memiliki kendala teknis, mengingat aplikasi yang berbasis desktop ini diakses melalui komputer yang ada di pabrik. Kemungkinan masalah yang terjadi dengan kondisi saat ini. Pencatatan informasi stok masih dilakukan secara manual oleh karyawan, yang kemudian informasi stok tersebut diberikan kepada manajer operasional yang memungkinkan kesalahan pencatatan informasi stok. Dikarenakan informasi stok masih dilakukan secara manual, pabrik terkadang menemukan masalah pada saat pengiriman. Stok tidak mencukupi sehingga pesanan dibatalkan. PT GGI masih menggunakan telepon untuk mendapatkan konsumennya. Kemungkinan masalah yang terjadi yang kedua adalah pada saat pengiriman produk,
pelanggan ternyata memiliki jumlah yang kurang dari pesanan. Selanjutnya, permasalahan yang ada lainnya adalah aplikasi yang sering mengalami kendala teknis. Yang terakhir, tidak adanya aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui total jumlah setiap bulan dan tahunnya untuk mendapatkan report bagi pemilik perusahaan. Selanjutnya, ada dukungan teknologi, proses bisnis lama atau usulan, dan keterangan tujuan. Pada proses yang didukung TI, tabel di samping ini adalah proses bisnis pada perusahaan PT GI yang sudah didukung teknologi dan belum didukung teknologi. Keterangan proses bisnis yang lama terdapat tujuan proses bisnis yang kita usulkan atau proses bisnis baru. Pada proses bisnis pemesanan, yaitu dilakukan melalui telepon adalah belum didukung teknologi dan adalah proses yang lama. Pencatatan di mana menggunakan aplikasi desktop tetapi dilakukan secara manual, tidak didukung teknologi, dan proses bisnis lama. Selanjutnya, verifikasi stok yang dilakukan secara manual oleh manajer adalah proses bisnis yang lama dan tidak didukung oleh teknologi. Pelaporan, pemilik perusahaan harus menanyakan kepada manajer operasional karena tidak ada aplikasi khusus, belum didukung teknologi, dan adalah proses bisnis yang lama. Kelompok kami mengusulkan beberapa proses bisnis baru. Contohnya pada pemesanan melalui aplikasi akan memudahkan pembeli untuk memesan melalui gadget mereka tanpa harus menelpon manajer operasional. Untuk pencatatan melalui aplikasi ini memastikan pemesan tepat waktu dengan jumlah order yang sesuai. Pada verifikasi melalui aplikasi, ini mempermudah verifikasi stok untuk kurir dan juga mengurangi beban kerja manajer operasi. Pelaporan melalui aplikasi, dengan aplikasi khusus ini, pemilik perusahaan bisa melihat data penjualan setiap bulan dan juga akan mengurangi beban kerja manajer operasi. Pada customer segment, jenis pelanggan yaitu internal customer. Deskripsinya, internal customer adalah pelanggan layanan TI yang bekerja pada perusahaan yang sama dengan penyedia layanan TI. Daftar layanannya adalah pencatatan, verifikasi stok, dan pelaporan. Untuk layanan TI, bagian pencatatan, aplikasi internal PT GI untuk melakukan pencatatan dan verifikasi stok dan juga pelaporan. Untuk customer segment, external customer. External customer adalah pelanggan layanan TI yang membayar pada perusahaan penyedia layanan TI untuk mendapatkan layanan. Seperti contohnya di sini adalah pemesanan aplikasi melalui mobile. Selanjutnya ada kategori dan deskripsi layanan. Di sini untuk pemesanan adalah jenis pelanggan internal. Pencatatan adalah jenis pelanggan eksternal, verifikasi dan pelaporan pun jenis pelanggan eksternal. Selanjutnya di sini ada katalog layanan dari layanan TI yang sebelumnya kita udah usulkan. Yang pertama ada katalog layanan dari layanan TI pemesanan. Yang pertama dari service name, pemesanan, aplikasi internal PT GGI untuk melakukan pemesanan. Service description, layanan TI yang digunakan oleh PT GGI untuk pelanggan melakukan pemesanan produk. Service type operation, business owner PT GGI, business unit departemen TI, dan juga service owner departemen TI. Selanjutnya ada business impact, dokumen internal perusahaan impact analysis, business priority, primary activity. Selanjutnya ada service level agreement berdasarkan dokumen SLA. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan 24 jam 7 hari atau setiap hari. Selanjutnya ada capacity, sistem telah disesuaikan dengan jumlah pegawai.
security atau keamanan dokumen internal perusahaan mengenai keamanan. Resource capability, tim ahli departemen TI. Business contact, manager departemen TI. Dan yang terakhir ada service review minimal 1 kali dalam 6 bulan. Selanjutnya di sini ada katalog layanan dari layanan TI pencatatan. Service name pencatatan. Aplikasi internal PT GGI untuk melakukan pencatatan. Service description layanan TI yang digunakan oleh PT GGI untuk mengakses pencatatan yang ada. Layanan TI ini digunakan untuk primary activity pada operation. Service type operation, business owner PT GGI. Business unit dan service owner Departemen TI. Business impact, dokumen internal perusahaan impact analysis. Business priority primary activity. Service level agreement dokumen SLA. Availability atau ketersediaan 24 jam 7 hari. Capacity sistem telah disesuaikan dengan jumlah pegawai. Security atau keamanan dokumen internal perusahaan mengenai keamanan. Resource dan capability tim ahli departemen TI. Business contact manager departemen TI. Dan yang terakhir service review minimal 1 kali dalam 6 bulan. Selanjutnya ada katalog layanan dari layanan TI verifikasi stok. Service name verifikasi stok. Aplikasi internal PT GGI untuk melakukan verifikasi stok. Service description, layanan TI yang digunakan oleh PT GGI untuk mengakses verifikasi stok yang ada. Layanan TI ini digunakan untuk primary activity pada operation. Service type operation, business owner PT GGI. Business unit dan service owner Departemen TI. Business impact, dokumen internal perusahaan impact analysis. Business priority primary activity atau HIAC. Kemudian ada service level agreement dokumen SLA. Availability selama 24 jam 7 hari. Capacity sistem telah disesuaikan dengan jumlah pegawai. Security atau keamanan dokumen internal perusahaan mengenai keamanan. Resource and capability tim ahli departemen TI. Business contact manager departemen TI. Dan service review minimal 1 kali dalam 6 bulan. Yang terakhir ada katalog layanan dari layanan TI pelaporan. Service name pelaporan, aplikasi internal PT GGI untuk memberikan laporan kepada pemilik perusahaan. Service description, layanan TI yang digunakan oleh PT GGI untuk memberikan laporan kepada pemilik perusahaan. Service type operation, business owner PT GGI. Selanjutnya business unit dan service owner Departemen TI. Business impact, dokumen internal perusahaan impact analysis. Business priority primary activity atau HIAC. Service level agreement dokumen SLA. Availability atau ketersediaan selama 24 jam 7 hari. Capacity sistem telah disesuaikan dengan jumlah pegawai. Security dokumen internal perusahaan mengenai keamanan. Resource and capability tim ahli departemen TI. Business contact manager departemen TI. Dan yang terakhir service review minimal 1 kali dalam 6 bulan. Selanjutnya ada pola pengguna layanan. Tahap ini memaparkan pola dari pengguna layanan TI mulai dari internal maupun eksternal dan dibagi menjadi 3 pola, yaitu pola batas, pola sumber daya, dan pola waktu. Dimulai dari pola pemesanan. Pada pola batas memberikan informasi sesuai kebutuhan pelanggan, menerapkan teknologi baru untuk pemesanan yang sesuai dengan proses bisnis PT GGI. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan standar.
Pada pola sumber daya, mengelola sumber daya serta memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat mencapai tujuan dari perusahaan, melayani dan memberikan informasi sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk pola waktunya, tersedia setiap hari. Pada pola pencatatan, pada bagian pola batas, menerapkan teknologi baru untuk pencatatan yang sesuai dengan proses bisnis PT GGI. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan standar PT GGI. Pola sumber daya, mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Pola pencatatan ini tersedia setiap hari. Selanjutnya, pola verifikasi stok. Pada bagian pola batas, menerapkan teknologi baru untuk verifikasi stok yang sesuai dengan proses bisnis PT GGI. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan standar PT GGI. Pada pola sumber daya, mengelola sumber daya serta memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Untuk pola waktu tersebut, tersedia setiap hari. Terakhir adalah pola pelaporan. Pada bagian pola batas, menerapkan teknologi baru untuk pelaporan yang sesuai dengan proses bisnis PT GGI. Menggunakan teknologi harus sesuai dengan standar. Pada pola sumber daya, mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Untuk pola waktu tersebut, tersedia setiap hari. Selanjutnya ada utility dan waranti. Yang pertama adalah utility dan waranti pada pencatatan aplikasi internal PT GGI untuk melakukan pencatatan. Utility-nya adalah melakukan pencatatan pemesanan, melakukan pendataan dengan terstruktur, melakukan penyimpanan data jangka panjang. Selanjutnya ada warantinya, adalah pencatatan 24 jam, tersedianya 7 hari, membantu proses pencatatan dan real time. Selanjutnya ada utility waranti pelaporan, aplikasi internal milik PT GGI, untuk memberikan laporan kepada pemilik perusahaan. Utility yang pertama adalah melakukan pelaporan, penyimpanan data jangka panjang, melakukan pelaporan dengan terstruktur. Warantinya adalah pelaporan tersedia 24 jam dan 7 hari, membantu proses pelaporan dan real time. Selanjutnya ada utility dan waranti untuk verifikasi stok, aplikasi internal milik PT GGI untuk melakukan verifikasi stok, melakukan pendataan stok barang, melakukan penyimpanan data jangka panjang, melakukan pendataan dengan terstruktur. Warantinya adalah verifikasi stok selama 24 jam, tersedia dalam 7 hari, membantu verifikasi stok dan real time. Yang terakhir adalah utility dan waranti pemesanan. Utility yang pertama adalah melakukan pemesanan barang dan melakukan pendataan pemesanan, datanya real time, dan melakukan histori pemesanan. Pemesanan tersedia dalam 24 jam dan 7 hari, membantu proses pemesanan dan real time. Struktur organisasi. Gambar di bawah adalah struktur organisasi dan tabel RACI dari perusahaan. Yang pertama, yang paling tinggi urutannya adalah pemilik perusahaan, di bawah adalah pimpinan. Di bawah pimpinan, pimpinan memimpin 2 manajer, yaitu project manager dan manajer operasional. Project manager membawahi front-end developer, designer, dan back-end developer. Manajer operasional melayani teknis operasional perusahaan, yaitu membawahi karyawan pabrik, karyawan gudang, dan karyawan delivery. Dan adapun RACI chart dari PT GGI, yang aktivitas pertama adalah desain peta aplikasi. Project manager memiliki tugas konsul, designer adalah accountability, front-end developer adalah informant, back-end developer informed, tester informed. Selanjutnya adalah desain wireframe aplikasi. Project manager di sini sebagai konsultan. Selanjutnya designer sebagai responsibility, front-end, back-end, dan tester menjadi informed. Aktivitas ketiga adalah coding. Project manager bertugas sebagai accountability,
designer, front-end developer, dan back-end developer menjadi responsibility, dan yang terakhir tester sebagai konsultan. Aktivitas terakhir adalah testing. Project manager sebagai accountability, designer, back-end developer, front-end developer sebagai konsultan, dan yang terakhir tester sebagai responsibility. Selanjutnya di sini ada perancangan job description. Project manager. Job description-nya bertugas mengontrol anggaran dan khusus proyek, bukan hanya mengetahui tentang produk. Project manager juga membuat perencanaan, pengorganisasian, dan mengarahkan penyelesaian proyek-proyek tertentu untuk suatu organisasi, sambil memastikan proyek-proyek ini tepat waktu, sesuai anggaran, dan dalam ruang lingkup. Yang kedua, ada job description dari designer. Adalah orang yang mengikuti tren, waktu, dan mengamati aktivitas pesaing untuk menemukan solusi yang akan memuaskan pengguna saat ini. Tugasnya adalah memberikan kepastian tentang kepuasan pengguna dalam aplikasi. Yang ketiga, ada front-end developer. Tugas utamanya adalah memastikan penerimaan aplikasi yang terbaik oleh pengguna antarmuka dan konten. Front-end developer adalah orang yang merupakan semacam penghubung antara pengguna dan produk yang dikirim atau solusi bisnis. Yang keempat ada back-end developer. Dalam kasus pengembang, back-end bertanggung jawab atas logika aplikasi, sisi server, dan integrasi pekerjaan yang dilakukan pengembang web front-end. Dan yang terakhir ada tester. Memainkan peran penting dalam hal kontrol kualitas produk. Tester memverifikasi, melakukan tes, dan mengusulkan solusi alternatif jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ada kompetensi sumber daya manusia. Pada tabel di bawah ini berisi daftar kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap pihak atau jabatan berdasarkan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perancangan servis strategi. Pada jabatan project manager, soft skill, integrity 5, innovation 5, customer 5. Pada jabatan designer, pada bagian soft skill memiliki nilai 4, integrity 4, innovation 5, customer focus 5. Dan pada bagian front end developer memiliki soft skill, integrity nilai 5, innovation 5, customer focus 5. Pada jabatan back end developer pada bagian soft skill integrity memiliki nilai 5, innovation 5, customer focus 4. Pada jabatan tester, pada bagian soft skill integrity memiliki nilai 4, soft skill innovation memiliki nilai 4, dan customer focus 4. Pada jabatan project manager, pada bagian hard skill knowledge memiliki nilai 5, programming komputer 5, finance 5. Pada jabatan designer, bagian hard skill knowledge memiliki nilai 4, programming komputer 3, dan finance 2. Jabatan front-end developer, untuk hard skill bagian knowledge memiliki nilai 4, programming komputer 3, dan finance 2. Jabatan back-end developer, bagian hard skill knowledge memiliki nilai 5, programming komputer nilai 5, dan finance 3. Pada jabatan tester, bagian hard skill knowledge memiliki nilai 4, programming komputer nilai 5, dan yang terakhir finance 2. Dan di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada service catalog management, yang kedua ada service level management, yang ketiga ada capacity management, keempat ada availability management, kelima ada
IT Service Continuity Management. Yang keenam ada Information Security Management, dan yang terakhir ketujuh ada Supplier Management. Usulan teknologi. Rancangan arsitektur teknologi kali ini ialah rekomendasi untuk PT GGI untuk bisa menjalankan segala aktivitas kegiatan proses bisnis yang berjalan dengan baik dan terorganisir melalui aplikasi yang direkomendasikan. Kali ini kami akan merekomendasikan perancangan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi berbasis mobile yang bisa mengintegrasikan berbagai proses bisnis. Sebuah aplikasi berbasis mobile memerlukan infrastruktur lain agar bisa diakses. Aplikasi yang direkomendasikan mendukung manajemen pelayanan teknologi informasi yang berkiblat pada ITIL. Aplikasi dihubungkan dengan database server yang menyimpan berbagai data-data. Aplikasi ini dihubungkan dengan internet agar aplikasi dapat digunakan oleh seluruh unit kerja dari PT GGI dan pembeli. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.